Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Sugianto, asal instansi saya SDN 9 Batu Anak. Nah, di sini saya mengambil PPL di SD Negeri 1 Menukung. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik, selamat siang. Baik, ya terima kasih ya. Hari ini kita berjumpa lagi di sini, masuk seperti biasa. Jadi hari ini, hari ini Bapak ingin mengajarkan kepada kita semua, ya sebelum kita memasuki materi kita, berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Udah bisa semua? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, mereka di makmur sentosa, bina di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Kita memulai dari kita. Harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silakan mengisi kita di dalam doa. Waktu dan kesempatan ini dipersilakan. Ya, silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Aprilia. Kemudian, ya sebelum kita memulai materi, Bapak mau lihat dulu, silakan berdiri dulu. Kerapian baju kalian. Sudah masuk ke dalam semua bajunya? Ya, seharusnya karena kerapian itu penting bagi diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Ya, di sini Bapak mau absen dulu, ya, absen dulu. Apakah di sini hadir semua? Dari yang pertama dulu, Aprilia ada? Hadir. Fajar? Ya, hadir. Iqbal Al-Ayubi? Hadir. Baik, dengan semangatnya ya. Davi Rabani. Ulangi dulu, Rafi Rabani. Ya. Lisa. Ya. Muhammad Fajar. Ya. Muhammad Fadli. Ya. Raihil Oman. Ya. Septiawan Ananda Putra. Ya. Selvi Ananda Soraya. Baik, terima kasih ya sudah hadir semuanya. Di sini Bapak langsung menyampaikan pelajaran kita pada hari ini, yaitu temanya itu kita menggali informasi yang ada di dalam teks. Nanti akan Bapak bagikan. Tapi sebelum belajarnya, Bapak mau dulu semangat dulu untuk kalian semua. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Masih ada yang salah ya. Itu harus diperbaiki nanti. Materi kita pada hari ini adalah tentang yang kita ambil mata pelajaran bahasa Indonesia.
kita belajar membaca jenis perubahan wujud dan benda. Ya, sebelum Bapak uraikan di sini jenis-jenis perubahan wujudnya, terlebih dahulu Bapak mau tahu dulu, ada yang tahu nggak yang membedakan ada benda cair, betul, ada benda padat, ya, ada benda cair, ada benda padat. Nah, ini, ambil nih, contoh benda padat itu seperti apa? Kayu, batu, es. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya benar atau salah, teman-teman yang lain? Benar. Coba benda cair. Menurut kamu apa benda cair? Es? Es batu. Betul atau salah adik-adik semua? Iya. Benda cair contohnya apa, Fajar? Air. Jawabannya 100%. Ya. Oke. Nah. Aku langsung aja bagi-bagikan kepada kalian dengan media supaya kalian lebih memahami. Ini ada media dulu. Oke, kasih teman belakangnya. Nah. Oke, ini. Ya. Nah, coba kita sama-sama kita lihat temanya ini. Ya, kita masuk ke tema 1, subtema 2. Ya, ini belajar ini karena kalian itu di kelas 3. Jadi Bapak ambil materinya seperti ini. Baik, silakan Aprilia baca dulu yang teman lain memahami. Ya. Perubahan wujud benda, perubahan wujud benda terbagi dua. Perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang lain didengarkan ya. tidak dapat kembali apa yang terjadi jika es batu tidak diambilkan diamkan beberapa saat yang es batu akan mencair. Dapatkah es batu yang mencair beku kembali ke bagian? Caranya perubahan wujud dari air menjadi es dan kembali lagi menjadi air tersebut perubahan yang dapat. Lalu apa yang terjadi jika kertas kita bakar? Kertas itu akan berubah menjadi abu. Dapatkah kertas yang telah menjadi abu kembali seperti semula? Perubahan kertas menjadi abu tidak dapat kembali ke awal seperti halnya perubahan es menjadi air. Nah, perubahan yang tidak dapat kami kembali. Ya, tidak dapat kembali. Semula diambilkan perubahan kimia. Ya. Berapa wujud benda dapat berubah-ubah? Entah itu cara ke gas pada Cair ya. cair ke gas pada ke cair dan lain-lain. Ya. Pada Artikel. ini saya akan bahas perubahan wujud benda. Proses contohnya silakan Anda pahami dengan seksama. Perubahan wujud benda ada 6, yaitu membeku, mencair, menggiling, Menguap. mengembun, dan mengkristal. Kita akan membahasnya beserta dengan contohnya. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Aprilia sudah membacakan ini tadi. Kemudian
Pada silakan dibaca lanjut lagi. Ya, misalnya perubahan dari padat ke cair. Ya, silakan dibaca. Yang lain sambil memahami ya. Padat ke cair menjadi melembut, merupakan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, batu mencair, lilin mencair ke benda api. Cair ke padat membeku, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air yang membeku di dalam kulkas, freezer. Lilin yang membeku dengan minyak. Padat ke cair melembut, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, pada tanaman di pagi hari. Cair ke gas menguap, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya, air yang menguap terkena sinar matahari. Air yang direbus lama-kelamaan habis. Padat ke gas mendidih, perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya, kapur halus yang disimpan di tempat terbuka lama-kelamaan habis. Gas padat kristal mendeposisi, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, parfum yang disemprotkan ke tubuh akan terlihat seperti butiran kecil. Iya, terima kasih. Bacanya lumayan lancar. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kita kasih aplaus kepada dua orang yang sudah membaca. Yang lainnya harusnya menyesuaikan juga ya dalam membaca ya. Karena kita ini ya harusnya di kelas 3 itu belajar membaca itu ya belajar membaca itu dengan lancar ya. Kalau kita membaca lancar, otomatis adik-adik semua ya kita bisa memahami apa yang termaksud di dalam bacaan ini. Ya, dipahami dulu. Jadi di sini dijelaskan adalah perubahan bentuk dan benda. Nah, benda kita harus juga tahu dulu. Benda itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada benda padat, apalagi benda cair dengan benda gas. Iya, di sini termasuk di sini ada juga bacaan di sini. Nah, nanti setelah kita belajar membaca ini, nanti Bapak bagikan secara terindividu latihan. Nah, masing-masing kalian mengerjakan latihan dulu. Nah, tidak banyak Bapak kasih kalian latihan, hanya 5 soal aja. Ya, 5 soal. Oke. Sampai di sini ada ditanyakan nggak tentang materi kita pada hari ini? Nah, di sini sudah dikatakan di sini bahwa perubahan wujud benda terbagi menjadi dua. Perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Ya, seperti apa sih di sini dijelaskan? Oh, ternyata yang terjadi jika es didiamkan di dalam beberapa saat, maka es itu akan mencair. Jadi perubahannya itu dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Betul sekali ya. Nah, di sini es batu yang mencair dan beku kembali, maka disebut apa di sini? Perubahan wujud dari air menjadi es dan kembali lagi menjadi air itu disebut perubahan yang dapat kembali asalnya lagi dia. Nah, itu dinamakan perubahan disebut dengan perubahan fisika. Paham ya? Oke. Coba lihat gambar di sini. Di sini ada beberapa gambar perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada yang disebut dengan es batu. Yang kedua ada kompor, ada air. Jadi kita harus bisa membedakan benda padat dengan benda cair. Oke, Bapak tanya satu persatu dulu. Ini padat ke cair contohnya seperti apa? Coba kamu lihat di bukunya. Nah, di padat ke cair contohnya seperti apa di sini? Perubahan dari padat ke cair disebut contohnya seperti apa? Coba kamu sebutkan contoh satu aja. Ayo, perubahan dari padat ke cair. Contohnya apa? Es batu yang dilanjutkan bacaannya. Es batu yang mencair, mantap deh. Nah, kemudian perubahan dari
cair kepada, contohnya apa? Coba buka. Cair kepada, misalnya di sini adalah air yang membeku di dalam kulkas. Ya. Nah, kemudian dari gas ke air. Apa nih? Gas ke air. Coba buka di sini deh. Dari gas ke air. Misalnya apa di sini? Iya, embun. Embun pada tanaman di pagi hari. Itu perubahan dari gas ke air. Nah, di sini ada juga perubahan dari cair ke gas. Itu disebut dengan apa di sini? Menguap. Iya, semuanya aktif semua ya. Air yang menguap terkena sinar matahari. Ya. Kemudian ini padat ke gas disebut menyublim. Contohnya apa padat ke gas? Iya, kapur barus yang disimpan apa nih? Di tempat terbuka lama-lama. Iya, itu disebut menyublim. Kemudian dari gas ke padat apa di sini? Parfum yang disemprotkan tersebut akan terlihat seperti butiran kecil. Iya, contohnya parfum yang disemprotkan ke tubuh akan terlihat seperti butiran kecil. Jadi, materi pada hari ini, siapa yang tidak paham tolong ditanyakan. Tanyakan sama gurunya. Ada yang tidak paham angkat tangan? Paham tidak? Kalau udah paham, Bapak mau mengajak kalian mengerjakan latihan. Ada sebanyak 5 soal. Oke, nanti Bapak bagikan ya. Buka dulu. Oke, ini. Nanti ditulis nama, kelas, hari dengan tanggalnya. Boleh menggunakan pulpen juga boleh, kalau ada pensil juga boleh. Oh ada, ya. Bentar. Ini deh. Nih. Kawan ya. Iya. Sekarang lihat pertanyaannya. Nah, coba dibaca dulu. Nomor 1 apa yang ditanyakan di sini? Ajar. Oke. Sebutkan 2 contoh perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Jawabannya ada semua di materinya yang tadi. Yang nomor 2 apa aja? Silakan dibaca. Perubahan benda cair menjadi benda padat. Iya. Nah, Bapak di sini minta 2 contoh aja perubahannya ya. Wujud dari perubahan benda cair menjadi benda padat. Yang nomor 3. Coba nih, apa pertanyaan nomor 3? Berikan 2 contoh perubahan wujud benda cair menjadi gas. Iya, berikan 2 contoh perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nomor 4, silakan dibaca. Kawannya, nomor 4. Kita bacanya. Tuliskan contoh 2 contoh. Ya, benda padat. Yang kelima pertanyaannya. Iya. Paham semua dengan pertanyaan ini? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Iya. Oke. Oke, ini ya. Ya, permainan mau nggak? Berdiri dulu. Coba ya, kita bermain dengan mengubah kebiasaan. Misalnya, kamu memakai baju batik. Kalau iya dijawab geleng kepala. Ya, gitu ya. Kamu menggunakan baju batik, jawabannya iya, tapi menggunakan geleng kepala. Coba cek dulu ya, 1 orang dulu ya. Kamu menggunakan baju batik,
Iya, tapi geleng kepala. Iya. Itu maksudnya. Kamu ada penghapus? Iya. Jadi jawabannya ini adalah merubah kebiasaan. Coba Bapak cek dulu. Di depan kamu ada HP. Iya, ya. Merubah kebiasaan. Oke. Ya, silakan duduk dulu ya. Oke, selain yang kita ada tadi. Oke, Bapak mau menambahkan satu orang lagi yang bacakan ini sebelum kita koreksinya. Ya. Ya, Bairil mana? Bairil. Oke, baca dengan nyaring Bairil. Jenis perubahan wujud benda. Ya, silakan. Benda terbagi dua, perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Apa yang terjadi jika es batu kita diamkan beberapa saat es batu akan mencair? Dapatkah es batu yang mencair beku kembali? Bagaimana caranya? Perubahan wujud dari air menjadi es dan kembali lagi menjadi air disebut perubahan yang dapat kembali dinamakan juga perubahan fisika. Lalu apa yang terjadi jika kertas kita bakar? Kertas itu akan berubah menjadi abu. Dapatkah kertas yang telah menjadi abu kembali seperti semula? Perubahan kertas menjadi air. Perubahan yang tidak dapat kembali seperti semula dinamakan perubahan kimia. Beberapa wujud benda dapat berubah Cair, lanjut ya. Padat ke cair, perubahan wujud dari bahan padat menjadi benda cair, bendanya batuannya cair menjadi cair kena api. Cair kepada perubahan wujud dari bahan cair dan menjadikan benda padat bentuknya padat yang berubah tidak menjadi cair benda cair contohnya kayak dalam hari cair tugas perubahan wujud dari benda cair menjadi contohnya air Iya, terima kasih ya. Oke, kita kasih tepuk tangan, saudara. Ya. Jadi di kelas 3 ini sudah bisa membaca dengan lancar. Ya, cuma perlu yang namanya pemahaman atau penerimaan yang ada di dalam materi ini. Nah, coba Bapak tanya satu orang. Kita tadi belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Benda apa misalnya? Ada yang bisa jawab? Kita tadi belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Belajar menurut kamu benda itu terbagi menjadi 3. Benda apa saja? cair, Lalu padat, kemudian gas. Ya, 100% untuk aja. Luar biasa ya dalam pemahaman ini. Nah, tepuk tangan lagi. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya jawab dulu langsung kepada Aprilia. Nah, contoh benda cair yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Aprilia? Minyak, air. Oke, betul sekali jawabannya. Ya. Nah, Bapak mau tanya kepada satu orang lagi nih. Yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari, contoh 2 aja benda padat apa? Benda
Benda padat contohnya apa? Batu. Apa? Besi. Apa lagi? Kayu. Ya, betul jawabannya. Ya, 100% jawabannya kalian ini ya. Oke, sekarang kita langsung coba ini pertanyaan Aprilia yang nomor 1 apa pertanyaannya? Coba lihat yang lain. Pertanyaan yang nomor 1 apa? Sebutkan dua contoh perubahan benda padat menjadi benda cair. Iya, 2 contoh perubahan wujudnya. Siapa yang bisa langsung jawab? Coba Aprilia apa? Es batu yang mencair. Yang kedua? Lilin mencair karena api. Betul nggak kawan-kawan yang lain jawabannya? Betul. Ada 2, berarti es batu yang mencair dengan 2 lilin mencair terkena api. Sekarang Bapak tanya sama si ini. Yang pertanyaan nomor 2, kamu jawab apa di situ? 2, sebutkan 2 contoh perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Kamu isi apa yang nomor 2? Nah, sebutkan 2 contoh perubahan wujud dari perubahan benda cair menjadi benda padat. Oke, yang 1 air yang membaku di dalam kulkas. Yang 2 oke, lilin yang membaku dengan sendirinya. Yang lain betul atau salah? Betul. Betul, jawabannya betul. Sekarang nomor 3. Bapak tanya ini. 3 pertanyaannya, berikan 2 contoh perubahan wujud benda cair menjadi gas. Apa perubahan wujudnya? Yang kamu jawab nomor 3 apa? 1, air yang mencair. Nomor 2, air yang mencair. Nomor 2-nya ada yang dijawab? Tidak ada. Oke, sekarang kita bahas dulu nomor 3-nya. Berikan 2 contoh perubahan wujud benda cair menjadi gas. Apa jawaban yang benar di sini? Nomor 3-nya. Air yang terkena sinar matahari. Air yang direbus selama habis. Iya, jawabannya betul atau salah teman-teman? Betul. Betul, jawabannya juga betul. Mantap Aprilia ya. Yang lain juga harus sama ya. Belajar membaca dengan benar. Sekarang kita bahas yang nomor 4 dulu. Tuliskan 2 contoh benda padat. Nah, di belakang ini Bapak mau tanya yang nomor 4. Sebutkan 2 contoh benda padatnya apa? 1 benda padat yang kamu apa menurut kamu nih? Benda padat menurut kamu yang kamu pegang itu benda padat atau bukan? Benda padat. Selain pensil apa lagi benda padatnya? Meja. Iya, betul ya. Termasuk benda padat ya. Tapi yang di sini contohnya es batu. Nomor 5. Tuliskan 2 contoh benda cair. Siapa yang bisa langsung jawab? Oke, belajar. Air dan minyak. Air dan minyak. Kamu? Ayo. Contoh benda cair. Masa nggak tahu? Biasanya di rumah tuh ada kan? Selain air dan minyak apa? Lilin itu cair atau tidak nih? Lilin. Ini apa? Padat. Ya. Ini gimana nih? Sakit kah? Nah, kamu boleh pulang aja ya. Ini tugasnya dikumpulkan ya. Ya, ini silakan dulu ya. Udah apa duduk di sini? Oh, udah apa-apa. Ya tunggu aja ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ya. Oke. Nah, di sini contoh benda cair tadi disebutkan pelajar apa? Air, minyak, apa lagi? Susu, betul ya? Apa? Kopi. Teh yang sudah diaduk gitu ya? Oke. Air teh misalnya. Air kopi. Apa lagi? Minyak kayu putih, benda cair enggak? Minyak terong?
minyak serai banyak ya. Contohnya benda cair, banyak sekali. Nah, itu kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjumpai yang namanya benda cair, benda padat. Banyak sekali yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Sampai di sini, ada enggak pertanyaan nih menurut kalian yang kalian tidak paham? Hah? Ya, jadi dapat kita simpulkan juga di sini ya. Tugasnya nanti dikumpulkan ke depan masing-masing ya tugasnya ya. Nah, kumpulkan ke meja sini. Silakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ya, nanti Bapak nilai. Nanti setelah nilai Bapak kembalikan sama kalian juga ya. Oke, dipisahkan dulu. Oke. Oke. Ya, silakan dulu. Oke. Nah, menurut kalian ada pertanyaan nggak yang kurang paham tentang materi hari ini? Jadi, materi hari ini apa di sini yang dapat kita simpulkan di sini? Materi pada hari ini, berarti kita sudah mulai mengenal tiga apa nih? Tiga macam wujud ya? Ya, apa tadi tiga macam wujud bendanya? Benda cair, benda padat, gas. Nah, perubahan wujudnya di sini ada 6. Ingat ya, perubahan wujud dari sini ada 6. Yang pertama disebut dengan mencair. Yang kedua, mengkristal. Yang ketiga, membeku. Yang keempat, menguap. Yang kelima, mengembun dengan menyublim. Ya, menyublim. Jadi materi pada hari ini, apakah kalian sudah memahami tidak? Sudah ya. Nanti untuk pelajaran selanjutnya kita belajar tentang cuaca. Ya, pelajaran tentang cuaca. Tahu cuaca? Iya. Baik ya. Hari ini kalau menurut Bapak mungkin sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak mau mengingatkan kembali. Apa tadi yang kita pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Mengingatkan kembali dulu. Ayo. Tentang apa kita belajar tadi? Benda cair, padat dengan gas. Apalagi selain itu? Perubahan wujud benda. Ya. Jadi kemungkinan ya Bapak rasa cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini. Ingat pertemuan kedepannya kita belajar tentang cuaca ya. Baik. Di sini ya nanti setelah Bapak nilai ini nanti Bapak akan bagikan sama kalian masing-masing ya. Baik. Bahwa gimana kita harus penting belajar tentang ini benda cair, karena ini kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mau perjalanan keluar aja kita menemukan yang namanya benda cair, benda padat, gas ya. Itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ya berdiri dulu lah, kita bernyanyi dulu ya. Kita ulangi dulu, kepala, pundak, ya, semangat dulu, ya.